Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para sesepuh, para alim ulama, wabil khusus sahibul fadilah, sahibul bait, Bapak Ajengan Mukhlis beserta keluarga, matta'anallahu bitul hayati, para asatidz sekalian yang separsalik, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada malam hari ini kita dapat bermuajahah, bertatap muka dalam rangka pengajian anti gempa di Raudhah Al-Muhid ini menjadi rutinan bagi kita, dan semoga sepanjang masa tidak terlupakan bahwa mengkaji pohon anti gempa ini tidak akan pernah ada habisnya sampai usia kita habis. Ternukil dalam beberapa kisah, wabil khusus tentang kitab Uqudul Juman yang ada di tangan para salik dan tangan para hadirin. Jadi tadi khataman itu kalau bisa diikuti, dibaca ya, dibaca di situ. Karena banyak yang mungkin yang belum tahu ya. Jadi namanya khataman di situ dibaca, dilihat dulu, ya, diikuti. Kecuali bagi yang sudah paham, sudah hafal, tinggal mengikuti sambil pejamkan mata. Kalau masih belum bisa, artinya belum hafal, dibaca, diikuti. Ya, itu peringatan saja. Besok lagi begitu khataman dibuka kitabnya khataman ya. Nah, itu semoga menjadi peringatan untuk kita dan dapat kita antisipasi supaya kita tidak buta tentang apa yang dibaca. Kok bacanya panjang, kok bacanya begini begitu, semuanya telah ada di genggaman kita sekalian. Salawat serta salam sejahtera kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kedua kita sanjungkan kepada wabil khusus Mu'amurabbi Ruhina Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekh Masrur Al-Qadri An-Naqsyabandi wa ahlihim. Hadirin para salik rahimakumullah, malam ini kita mengkaji tentang ada'iyah, yaitu tentang doa al-makru'atu ba'da qira'atil adhkaril yaumiyah al khatmiyah. Jadi doa yang dibaca setelah berzikir yaumiyah ya, atau setelah khataman ya. Tadi doanya adalah ya, sini doa litakzizil wahdah. Ini doa ya, nanti ada ijazahnya, ini ada ijazah Tuan Syekh berikan untuk semua murid supaya mengamalkannya. Nah, ini juga jangan dilewatkan. Makanya hari Rabu malam Kamis tidak perlu ada gembar-gembor, teriak-teriak, kok nggak ada berita, datang saja, hadir saja. Karena apa? Karena sudah menjadi rutinan pengajian anti gempa ya. Di doa kemuliaan yang dibaca wal ittihad dan penyatuan fi bi'atil usrati untuk kalangan lingkungan keluarga ya, wal mujtama'i dan kelompok, wal biladi dan suatu kampung atau satu negara. Doa ini dibaca untuk pertama kali, satu contoh, kita pindah rumah ya. Untuk pindah rumah, nah ini doanya. Juga doa khataman setelah dibaca, ini doanya. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat di dalam Uqudul Juman ini. Yang kita baca khataman, keterangannya ada di sini ya, semua tidak terlewatkan, ada di sini. Makanya dibaca, kalau ingin tahu tanya ya, kita siap untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di kitab kecil yang ada di kantong Anda itu.
Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhu mawaddatan. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yuk sama-sama kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu ghafurun wallahu ghafurur rahim. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfir li dzambi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu ghafurun wallahu ghafurur rahim. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfir li dzambi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfir li dzambi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa wajib dihafalkan, ya, bukan hanya dikantongin aja, dihafalkan. Doa-doa pendek ini bermanfaat untuk bi'atil usrah, artinya untuk lingkungan keluarga sangat-sangat bagus untuk menciptakan aura yang mawaddah warahmah. Nah itu, jadi lingkungan para salik atau murid-murid apa ini sudah diberi bekal, jadi tidak usah bingung-bingung, kok rumahku terasa gersang, rumahku kok nggak nyaman. Baca ini yang banyak, ya. Asyarhu, keterangan. Di sini ada kalimat atau qaulihi asallahu ayyaj'ala bainakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara kalian semua wa bainal ladzina adaitum, dan di antara orang-orang atau yang memusuhi kamu minhum, daripada mereka, itu mawadah, bisa menjadi berubah dalam keadaan suka dan cinta. Wallahu qadirun, dan Allah itu qadirun, sifatnya maha kuasa. Wallahu juga merupakan Allah itu ghafurur rahim, sifatnya adalah maha pengampun dan maha penyayang. Ada beberapa kalimat yang terkadang kita ini masih terbiasa dengan istighfar yang tidak, atau yang belum tahu tentang kedudukannya. Kalau innallaha itu ghafurur rahim, ya, innallaha ghafurur rahim. Yang satu lagi ada astaghfirullahal ghafurur rahim. Nah, ini ada ghafurur rahim, ada ghafurur rahim, ya. Astaghfirullah, astaghfiru, mohon ampun siapa aku, Allah, yaitu kepada Allah. Sifatnya Allah itu ghafurun, ya, ghafurun artinya maha penyayang, maha pengampun. Innallaha huwa ghafurun, juga ghafurun dibaca. Astaghfirullahal ghafurur rahim, ya, jadi sifatnya al-ghafur ar-rahim. Jadi dibaca ra, bukan semuanya ru. Nah itu juga diperhatikan, ya, jangan mentang-mentang biasa baca, aku bacanya ghafurun masih dibaca ghafurur. Nah ini saya dengar selentingan-selentingan yang mungkin belum dijelaskan. Jadi malam ini ingat saya, ya, di bab lain pun nggak apa-apa saya bawa dan saya sambil menjelaskan. Jadi diikuti saja bacaannya, jangan melawan gitu. Artinya kedudukan itu ada. Kenapa dibaca ghafurun? Kenapa dibaca ghafurun? Tanya gitu, ya. Itulah, ya, antara lain begitu jelinya guru mursyid tetap memberikan penjelasan sekalipun kita belum paham tentang nahwu dan sorofnya. Keterangan ini, doa ini, ya, dibaca sebagaimana qala as-sayyid ini asy-syarif asy-syekh Abdul Qadir. Tadi gelar beliau ada yang bilang Syekh Abdul Qadir saja, ada qala as-sayyid asy-syekh as-sayyid asy-syarif. Jadi ini nama-nama yang mulia untuk kedudukan orang mulia. Jadi ada Syekh Asy-Syarif, As-Sayyid Asy-Syarif, Sayyidi Syekh Al-Fadil. Nah ini banyak, jadi tidak usah heran tentang penyebutan
predikat atau keutamaan derajat beliau ketika seseorang ingin memanggilnya. Ya, boleh dipanggil kiai, boleh dipanggil ajengan, boleh dipanggil syekh, boleh dipanggil ustaz, sama seperti itu. Ya, intinya di antara ini ada kedudukan-kedudukan yang memang harus ditempatkan. Terkadang kita ini selonong boy aja. Ya, kalau saya biasa, artinya orang mau panggil apa aja nggak pernah melawan saya. Ya, cuman kalau dipanggil kiai kayaknya terlalu tua rasanya. Tapi juga tidak apa-apa, karena di antara kita sekalian mungkin bukan tua umur, tapi ada pengetahuan yang tua, gitu, yang lebih tua, ya nggak masalah, gitu. Jadi ini juga perlu diperhatikan, jangan memanggil ini asal-asalan. Ya, misalnya mau kemana? Mau ke rumah itu si Pak Imam, nah contoh begitu. Mau kemana? Mau ke rumah Pak Ustaz. Mau kemana? Mau ke rumah Pak Ajengan. Nah itu mulai diterapkan kalimat-kalimat sopan santunnya terhadap orang yang berilmu. Supaya apa? Supaya terbiasa bahwa orang lain pun juga ke kita seperti itu. Dia akan memuliakan kita karena kita memuliakan orang di depan kita. Biasa satu contoh, kita suka membalik sendal para kiai, ya, entah itu di pondok, di masjid. Begitupun orang yang melihat kita, dengan sendirinya dia akan membalik sendal kita, gitu. Nah, itu contoh yang terkecil memuliakan, ya, orang-orang yang mulia di depan kita. Bukan meminta, tetapi kita yang meminta. Supaya apa? Satu, barangkali ketika dilihat, atau pasti dia mendoakan, kok sendalku sudah ada yang balik, ya Allah, Allah berikan kemudahan orang yang telah membantu kemudahan dalam perjalananku. Itu pasti didoakan. Nah ini, ya. Begitu juga kita datang ke rumah Ustaz, Pak Ustaz, ya, entah Assalamualaikum Pak Ustaz, dengan kalimat yang sopan santun. Ustaz itu pun pasti mendoakan dengan doa yang baik. Nah ini menciptakan mawadah, ya judulnya, menciptakan suasana lingkungan. Kepada istri dimanja, manjalah, panggilan yang menyenangkan. Anak juga demikian, ya, karena di sini judulnya asallahu ayyaj'ala bainakum. Jangan sampai ketika kita sudah ngaji seperti ini kok masih ada di rumah itu manggil saja tidak ada sopan santun, ya. Jadi barangkali dari pengajian anti gempa ini bisa memberikan inspirasi, ya, untuk kita dari sekian banyak para alim dan ulama yang menjabarkan tentang doa-doa, akhlak, ya, ada akhlak, ada adab. Jadi belum tentu orang beradab itu punya akhlak, tapi kalau orang berakhlak itu sudah pasti beradab. Ya, ini sekelumit saja tentang mawaddah tadi, supaya menciptakan lingkungan suasana. Karena berkenaan dengan doa ini, ingat banyak-banyak kata Tuan Syekh untuk membaca doa ini supaya kita dijujuri rahmat dan didoakan oleh para ahli silsilah ini. Begitu hebatnya kita digabungkan oleh silsilah ini, karena ketika beliau berdoa semuanya kesangkut, ya. Qala Asyid Asy-Syarif, Syekh Abdul Qadir mengatakan, ya, qaddasallahu sirrahu fi tafsiril Jailani, dalam kitab tafsir Al-Jailani. Saya punya tafsir Al-Jailani 3 juz, tapi terjemah dan perlu dikaji juga, tapi ya agak jelimet gitu, ya, perlu kajian khusus untuk tafsir Al-Jailani. Tentang asallahu, mudah-mudahan, asallahu, semoga Allah al-mun'im al-mufaddal. Jadi yang memberikan kenikmatan dan memberikan keutamaan. Jelas siapa lagi kalau bukan Allah. Ayyaj'ala bainakum, menjadikan antara kamu sekalian, ayyuhal mu'minun. Yang dimaksud ini adalah yang mendapatkan keutamaan, kenikmatan adalah orang-orang yang beriman. Jadi bukan yang lainnya. Yang dituju ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Wa bainal ladzina, dan antara orang-orang ada itu yang memusuhi kamu, minhum, daripada mereka. Ya. Ini mawaddah dalam keadaan bahagia. Jadi ternyata dalam hidup bermasyarakat ini tidak semuanya orang itu menganggap kita baik. Makanya perbanyak baca doa ini supaya orang yang punya, entah itu iri, dengki, entah itu nggak suka, entah itu iseng-iseng aja, kalau sering membaca ini
maka akan nampak yang namanya hakikat daripada kolbunya mereka, karena Allah memberikan al-mun'im al-mufaddal. Di sini ada keutamaan, kenikmatan yang Allah berikan. Nggak usah bingung, ya sudah ada. Kemudian wa mahabbatun, dan rasa mahabbah, yang membenci bisa menjadi cinta, khalisatan, dalam keadaan betul-betul menjadi ikhlas. Yang benci banget sampai kebencian itu diubur-ubur, maka dia akan berubah mahabbatan khalisatan menjadi cinta, dan betul-betul tulus rasa cintanya itu. Jami'atan, dalam keadaan orang itu berkelompok, ya, bainakum, antara kalian semua, wa bainahum, antara mereka, ala wahya, ya. Jadi semua ini yang menyatukan adalah yaitu Islam, ya. Jadi jangan sampai terjadi permusuhan di antara umat Islam. Sekalipun ada non-Islam yang memusuhi, ya baca saja, perbanyak. Ya, sudah diberi ini menetralkan energi yang mawaddah yang luar biasa. Ya, malam ini wallahu, dan bermula Allah itu adalah yang memberikan, ya, segala sesuatu alama fil istihdadatin. Jadi Allah semua kesiapan apa sih yang diperlukan, ini Allah sudah siapkan ternyata. Jadi dengan memperbanyak doa ini, maka Allah mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang dihajatkan, sudah disiapkan, ya. Ya, untuk siapa? Ibadihi, kepada hamba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qadirun, itu sifatnya Allah, qadir, ya. Ada qadir, sifat qadirun juga sifat Allah yang maha kuasa. Ala dzalika, menghadirkan, menyiapkan semua, tidak ada masalah bagi Allah. Ya, baik itu al-mujtama, secara berkelompok, ya, atau berkeluarga, supaya menjadi mawaddah al-khalisah wal mahabbah, Allah berikan, ya. Intinya, ya, perbanyak doa ini. Lagi-lagi perintahnya adalah supaya kita ini terjaga daripada orang-orang yang tidak suka. Kita pun juga harus introspeksi. Ketika orang tidak suka, nggak suka apanya gitu. Ketika orang membenci, apa yang dibenci? Oh, orang ini zikirnya keras terus, aku nggak suka. Oh, ini sih udah perbanyak doa ini. Dan nanti ada ijazahnya, ya. Bagaimana menggait hati-hati mereka, bagaimana menyelaraskan aura lingkungan yang kurang bagus, itu diberikan ijazah di sini. Bagaimana cara menaklukkannya? Ini kehebatan Abah di sini sudah dirancang untuk dipraktekkan. Ham artinya begitu penting perkara ini. Dzukira fi tafsiril kabir, ya, dijelaskan dalam tafsir al-kabir. Ini semuanya kutipannya dari tafsir, ya. Tafsir Kabir, tafsir Jailani, ya. Ini tafsir Li Fakhruddin Ar-Razi. Ini banyak sekali tafsir-tafsir yang dicuplik untuk menjelaskan, ya, tentang asallahu ayaj'ala bainakum ini. Jadi kita, ya, karena sam'an wa ta'atan, mendengarkan dan kemudian mentaati, ya, ini, ya. Yang ham atau yang terpenting adalah faedatun mujarrabatun. Ini ada faedah mujarrab, ya, tidak panjang lebar. Ini adalah kalimat-kalimat yang mesti diberikan dan dilaksanakan, ya. Bagaimana untuk li'ilqa'il mahabbati fi qalbi man turid. Bagaimana caranya meletakkan rasa cinta fi qalbin man turid, di hati orang yang kamu inginkan. Nah, ini diberikan ijazah pada malam hari ini. Nanti ketika sudah saya bilang ijazah, bilang qabil tu dan saya menerima. Sekarang pun bilang qabil tu tidak masalah. Intinya ini adalah ijazah dari guru mursyid untuk dilakukan. Mandur bagaimana? Sholat rakaat ini, sholatlah engkau 2 rakaat. Kemudian takra'u ba'dal hajati, setelah sholat ba'dal fatihati, setelah al-fatihah fi kulli rakaatin. Ini setelah membaca Fatihah pada setiap rakaat, hadil ayat, ya. Ayat ini sab'ata marratin, yaitu 7 kali. Wa ba'da
antamanna wa ba'da antantahiya anis sholati, setelah selesai daripada sholat, ai ba'da taslim, setelah salam, takulu, maka kau harus mengucapkan 77 marrotan, Allahumma inni, ya Allah, Allahumma layin qalbi fulan bin fulan. Jadi setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, setelah salam membaca doa 77 kali, Allahumma layin qalbi fulan bin fulan. Contoh, misalnya Anda ingin menggait hatiku, hati imam, Allahumma layin qalbi imam bin Harun. Buat bujangan ini. Nah, ini ya, ini yang bujangan juga boleh. Ini bahaya ini. Sudah punya, tergantung niatnya saja. Kalau mau pengen lagi, ya ini ijazah dari Abah, ini langsung sudah diberikan ya. Wa tadhkuru ismuhu, harus wajib disebutkan nama yang dituju. Ini bukan klinik ya, bukan klinik, bukan mujarrabat, tapi ini amalan dari silsilah. Ya, dilakukan, dipraktekkan. Ya, bagaimana melembutkan hati orang yang ingin kita dekati. Ya. Kama paham tadi ya? Diulang-ulang Allahumma hayyin. Oke. Setelah sholat 2 rakaat, setelah Fatihah baca surat hadhil ayat 7 kali. Wa ba'da an tantahiya minas sholati, ay ba'da taslim, setelah salam, udah ya, membaca takulu Allahumma layin qalbi fulan bin fulan 77 kali. Allahumma layin qalbi fulan bin fulan, Allahumma layin qalbi fulan bin fulan. Ya, panjang juga kalau mau dikerjakan. Majikan. Nggak apa-apa, silakan. Selama niatnya itu baik. Kalau saya mengijazahkan ini karena sudah tinggal menyampaikan saja. Niat berikutnya tergantung para salik sekalian. Kalau memang itu baik, semoga akan menjadi baik. Dan insya Allah Robi dibaca sekali lagi ini ya. Ini kita baca sama-sama. Baca setelah saya ya. Ini 77 kali. Allahumma layin qalbi fulanin. Allahumma layin qalbi fulanin. Allahumma layin qalbi fulanin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebutkan nama. Insyaallah Allah berikan kemudahan. Allah kabul segala hajat kita. Segala yang kita harapkan, baik itu kesuksesan dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat, barakati wa karamati Sayyidil Mursyid Sayyidina Muhammad Abdul Ghaus Allah Maslul Al-Qadiri Anak Syabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Al-Mukamil Al-Muwafaq Al-Mujaddid As-Samadani Al-Mahdi Al-Qutbi wa usulihim wa furu'ihim wa alisilisilatihim wa al-akhidina anhum kulluhum sya'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.